حبيب الرحمة وخلي الرحمة المقدسية في يوم القيامة جدنا على كل حال أشياء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وحبانا. معالك البعد سرك الأسمى فهم سبل النجاة حمانا. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين. ودهر يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل العقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوم ويا أهل النور كونوا معنا في السر والمعنى. فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن رجب شهر الله وشعبا شهري ورمضان شهر أمتي أو كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الحمد لله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita di tempat, di rumah, di tempat, di musalla yang mulia ini di dalam rangka acara memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, mudah-mudahan dosa kita, dosa maafkan kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul dunia wal akhirah. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan daripada sakitnya zahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah dunia wal akhirah dan masuk surga bi ghairi hisab. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun hormati, ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama dan tatuha masyarakat, dan yang hormati ulun muliakan panitia penyelenggara Isra wal Mi'raj wasallam yang sudi kiranya mengundang diri pribadi ulun ke tempat ini dan para hadirin wal hadirat, tamunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, ra'aitu lailatal mi'raj naharan ma huwa ana minal 'asr. Di malam di Isra wal Mi'raj kan aku melihat, kata Nabi Muhammad, sebuah sungai yang mana sungainya itu airnya lebih manis daripada madu.
wa atyabu minal miski, dan lebih harum daripada minyak harum kasturi, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada air es. Dilihat oleh Rasulullah buai-buai luar biasa sungai yang indah ini tatkala Rasulullah Isra wal Mi'raj. Tatkala itu baginda Nabi Muhammad pun bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, liman hadza? Dia untuk siapa wahai malaikat Jibril sungai yang indah ini? Apa jawaban daripada malaikat Jibril? Liman shalla 'alaika fi Rajab, untuk orang yang senantiasa bersalawat kepadamu di bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Agungkan Rasulullah, ta'zimkan Rasulullah, karena di bulan Rajab ini bulan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai kita diancam oleh Nabi Muhammad bagi orang tidak bisa bersalawat kepada Nabi Muhammad. Apa kata Rasulullah? Wailun liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka bagi orang yang tidak bisa melihat wajahku di hari kiamat. Celaka kata Nabi Muhammad. Celaka yang matanya diharamkan memandang wajah Rasulullah di hari kiamat. Celaka. Tatkala itu Siti Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, ya Rasulullah, man la yarak ya Rasulullah, siapa yang kada bisa melihat dia di hari kiamat? Siapa ya Rasul? Sehingga orang itu menjadi orang yang celaka. Apa kata baginda Nabi Muhammad? Ya Aisyah al-bakhil, orang yang engken, yang pemalas, wahai Aisyah, kada bakalan menatap wajahku di hari kiamat. Tatkala itu buai-buai Siti Aisyah melanjutkan kembali, wa manil bakhil ya Rasul, siapa orang yang bakhil, yang engken tu wahai Rasulullah? Orang yang engken, yang bakhil kata Nabi Muhammad, man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang yang tatkala disebut ngaranku inya kada hendak bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai-sampai disebutkan di dalam kitab Muqasyafatul Qulub yang dikarang oleh Abi Hamid bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mana disebutkan dalam kitab itu ada seorang syab, seorang pemuda yang hari-harinya buai-buai bersalawat kepada Nabi Muhammad, yang hari-harinya mulutnya senantiasa basah memuji Rasulullah, menyanjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi lantaran satu hari lupa, lantaran dunia, kada ingat seorang laki-laki bersalawat kepada Nabi Muhammad. Lantaran Allah beri dunia, sehari kada ingat bersalawat kepada Nabi Muhammad. Iyakah? Entah HP hanyarga ditukarakan mabahnya, entah main lato-lato kah mabuk. Iyakah? Di mana lato-lato? Di masjid punya lato-lato, di pasar punya lato-lato. Ya kan, di dalam kubur bisa lato-lato ya sama. Ya kan, malaikat mungkar nakir lato-lato. Jadi harinya, setiap harinya tatkala itu lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad, seorang laki-laki tadi. Tatkala hari itu lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad, malamnya bermimpi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita sebenarnya mimpi dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Walam yaltafit ilaih, tidak sedikit pun Rasulullah ma'itihi, mencangangi daripada seorang laki-laki. Di belakangi Rasulullah baik-baik, ada dicangangi Nabi Muhammad. Tatkala itu seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anta ghadban alayya ya Rasulullah, apakah pian sarik lawan ulun wahai Rasulullah, pian marah kalau ulun wahai Rasul? Jan Nabi Muhammad kadala, inni la'arifuka, sesungguhnya aku kada pinandu lawan ikam. Siapa garang ikam neh? Allahu Rabbi. Satu hari lupa bersalawat kepada Nabi Muhammad, Rasulullah kada pinandu buai-buai. Ya Rasulullah, kata seorang laki-laki, wa kaifa la ta'rifuni, kada mungkin pian kada pinandu dengan ulun wahai Rasul, wa ana rajulun min ummatika, sedangkan ulun ni umat pian jua wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama pian mengatakan,
pian mengenal daripada umat pian melebihi kenanya orang tua terhadap anaknya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Memang benar kata Nabi Muhammad. Tapi aku kenalku terhadap umatku ya Rasulullah sekadar inya banyaknya bersalawat kepadaku. Semakin inya banyak bersalawat kepadaku, menyanjung aku kata Nabi Muhammad, semakin nampak ya di mataku kata Rasulullah daripada apa? Wujud daripada si fulan bin si fulan bersalawat kepadaku, mudah aku mendapatkan memberikan syafaat kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita bersalawat bersama-sama agar mendapatkan syafaat Rasulullah. An-Nabi sallallahu alaihi salawatullahi alaihi wa yanamu barakah kullu man salla alaihi. An-Nabi sallallahu alaihi salawat isba'lana ya Rasulullah wa yanalul barakah kullu man عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين فرض صلوات عليه. النبي انظر لنا يا رسول الله صلوات الله عليه وينال كل من لا عليه. Mudah kita kelak di hari kiamat mendapatkan syafaat Rasulullah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian di bulan Rajab ini kita hendaklah daripada mengagungkan daripada bulan Rajab, di antara sunnahnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu memperbanyak puasa di bulan Rajab. Bahkan kita berada di penghujung, tinggal 4 hari lagi masuk bulan Sya'ban. Apa kata Rasulullah bagi orang yang berpuasa di bulan Rajab? Kata Nabi Muhammad, man sama minhu yawman, kata Rasulullah, barang siapa aja Rasulullah berpuasa 1 hari di bulan Rajab imanan wa ihtisaban, karena imannya dan ikhlasnya semata-mata karena Allah, istaujaba ridwanullahi akbar, dipastikan, diwajibkan ia mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah tunggu ayat ridha, kemana letaknya? Pasti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, tahu lah Imam Ghazali lah. Oh Bapak, kenal Imam Ghazali lah. Lain Amang Ghazali lain. Ini Imam Ghazali ya kah? Seorang wali Qutbul Ulum tetanya. Kitab Sidin buai Aiman dunia yang terkenal di antara kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Seorang wali kutub dan lain sebagainya. Tapi tatkala meninggal dunia Imam Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala, tatkala itu buai sang murid bermimpi bahwasanya Imam Ghazali dimasukkan Allah subhanahu wa ta'ala ke dalam surga. Tatkala itu murid bertanya di dalam mimpi, ya Imam, ya Syekh, bagaimana Allah memasukkan pian ke dalam surga? Apakah dengan amalan pian banyak? Apakah dengan ilmu pian banyak? Apakah dengan kawalan pian dan lain sebagainya? Apa jawaban daripada Imam Ghazali?
Allah memasukkanku ke dalam surga lantaran pernah suatu ketika aku hendak mengarang kitab di sini. Tatkala mengarang kitab, tatkala itu lalat hinggap di tintaku, kata Imam Ghazali. Kulihatakan lalat tadi sampai inya kenyang, imbainya kenyang, hanyar apa buka lalat tadi. Hanyar aku melanjutkan mengarang kitab, kata Imam Ghazali. Lantaran aku kasih sayang dengan makhluk Allah berupa lalat, tatkala itu Allah ridha kepadaku, dan saat ini Allah masukkan aku ke dalam surga lantaran memberi makan daripada seekor lalat tadi. Maka dari itu baik-baik kita kada tahu di mana letak daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sekecil apapun kebaikan kalau di situ letaknya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan kalau di situ letak daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara amalannya apa? Memperbanyak barang satu hari barang di bulan Rajab puasa. Kadang-kadang sehari 2 hari puasa. Kadang-kadang 2 hari semingguan, nah liwat sudah semingguan. Ya kan, barangnya Allah. Karena pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW tatkala itu berjalan bersama sahabat, kata Nabi Muhammad, tatkala asik bersama Rasulullah berjalan, tatkala itu Rasulullah berhenti, fawaqafa alaihi salatu wassalam, Rasulullah berhenti di kubur tatkala itu. Fabaka bukaan syadida, maka tatkala itu Rasulullah menangis dengan tangisan yang luar biasa, Bu Aibai. Jadi bingung sahabat apa nih, Rasulullah tatkala lewat di kubur mandang menangis Nabi Muhammad. Tatkala itu sahabat bertakun kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma yabkika ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang pian tangisakan wahai Rasul? Tatkala kita melewati kubur pian menangis, apa yang pian tangisakan? Apa kata Rasulullah, wahai sahabat? Haulai yu'adzibuna fi kuburihim, mereka semua wahai Thauban mendapatkan siksa Allah di dalam kubur. Wa da'awtu lahum, dan aku mendoakan mereka, fa khaffafallahu anhumul 'adzab, maka tatkala itu Allah ringankan daripada azabku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah ringankan siksa kubur berkat doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat, kata Nabi Muhammad, seandainya di penghuni kubur satu hari berpuasa dan malamnya mereka ibadah kepada Allah, ma'adzabu fi kuburihim, tidak bakalan mereka mendapatkan siksa Allah karena ta'ziman lahu, membesarkan bulan Rajab, yakni bulannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mau berpuasa pada saat di bulan Rajab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi Muhammad, inna Rajab syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala, wa Sya'ban syahri, dan bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi Muhammad, wa Ramadan syahru ummati, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku, kata Rasulullah. Ya, kita berada di bulan Rajab, itu bulannya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di bulan Rajab ini Allah Isra wal Mi'rajkan kekasih Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara penyebab Rasulullah Isra wal Mi'raj, Bu Aibai, di antaranya disebutkan dalam kitab Durratun Nasihin, langit lawan bumi bakal lahir. Jar langit, jar bumi kepada langit, langit, ana khairum minki, aku lebih baik daripada ikam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikanku di bumi asyajar, pohon, wal qamar, bulan, ya kawa syams dan lain sebagainya, wal jibal, gunung dan lain sebagainya, diciptakanku di bumi, kata bumi. Jar langit kada hendaklah aku gin ada juga. Aku gin ada juga langit, Allah ciptakan al-qamar, bulan, wa syamsu, matahari, wa nujum, bintang-bintang dan lain sebagainya berada di atasku, kata langit. Seandainya akan ada matahari nih, kekadapan di bumi, di mana di bumi, bujur juga ya Allah. Ya kan, seandainya akan ada matahari, kadap kah? Kekadapan kita, ya kan.
Tapi lantaran ada matahari yang di langit, Allah sinari ke bumi tatkala itu. Jar bumi pulang kada hendak kalah. Ya kan, apa dia bumi aku yang lebih baik daripada ikan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikanku Baitullah Ka'bah. Yang mana tawaf para malaikatnya Allah di situ. Mereka orang-orang beriman, para nabi rasul, mereka tawaf di Baitullah Ka'bah di Makkah sana. Jar langit aku bin ada juga Ka'bah, yaitu yang disebut dengan apa? Baitul Ma'mur. Yang mana para malaikatnya Allah senantiasa mereka tawaf di situ di Baitul Ma'mur di situ. Tatkala itu apa kata bumi? Hei langit, ana khairum minki, aku lebih baik daripada ikan. Yang mana Allah menjadikanku di bumi, ya kan lahir kekasih Allah yang paling dicintai Allah, Nabi Muhammad lahir di bumi, menjalankan syariatnya di bumi. Apa tatkala itu langit kalah? Karena Rasulullah ada pernah naik ke atas langit tatkala itu baik-baik. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, naikkan bumi, ya Allah naikkan Rasulullah kekasih pian, ya Allah ke langit, ya Allah ya Rabb. Karena bumi itu ya Allah ada kekasih pian lahir di bumi, menjalankan syariatnya di bumi, sedangkan Rasulullah kada pernah naik ke tempat turun. Legakan ya Allah ya Rabb. Apa tatkala itu permintaan langit dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah kepada para malaikatnya Allah, wa ya Israel, wahai malaikat Israel, la tasbihu hadhihi al-laila, jangan ikam bertasbih pada malam ini 27 Rajab. Wa ya Israel, wahai malaikat Israel, la taqbitul arwah, jangan engkau mencabut roh-roh daripada hambaku di malam ini 27 Rajab. Ya kan? Jadi bingung baik-baik para malaikatnya Allah. Bertasbih dilarang, mencabut roh daripada hambanya Allah dilarang di malam 27 Rajab. Pas pada malam ini 27 Rajab nih. Ya kan? Jadi bertakon komandan malaikatnya Allah, malaikat Jibril. Ya Allah ya Rabb, ajatil kiamat ya Allah, apakah sudah datang hari kiamat ya Allah ya Rabb? Ya Allah ya Rabb, apakah sudah datang hari kiamat? Ya Allah Ta'ala kada. Karena ini malam aku ingin Isra wal Mi'rajkan kekasihku Nabi Muhammad, kata Allah, untuk berjumpa dengan aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai malaikat Jibril, idhab ila jannah, pergi ulimu ke dalam surga, khudil burak, ambil ulimu seekor burak sebagai tunggangan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ngaran yang demikian itu, tatkala itu tulak malaikat Jibril ke dalam surga, mengambil seekor burak sebagai tunggangan kekasih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilihat di dalam surga tatkala itu berkumpul 40.000 ekor burak, yang mana min jabahatihim, di dahi mereka bertuliskan daripada nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di dahi mereka 40.000 ekor burak bertuliskan nama daripada nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yarta'u fi riyadil jannah, mereka para burak bersenang-senang, bergembira di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, sampai para burak itu gemuk-gemuk, lamak-lamak. Iya kan? Tapi tatkala itu dilihat oleh malaikat Jibril, ada seekor burak yang kurus kering. Makan kada mau, minum kada mau, la yakul wa la yashrab. Nah, malaikat Jibril napa pulang burak seekor ni? Iya kan? Kekawanan seberetan apa himung dalam surga ni pina kurus kering, makan kada menangis saja gawian. Tatkala itu dipariki oleh malaikat Jibril, burak kenapa ikam kurus kering? Ini kawan ikam lama-lama bertahan, la yakul wa la yashrab, makan kedandak, minum kedadak, menangis apa garang ikam? Wahai malaikat Jibril, kata burak, semenjak Allah menjadikan aku 40.000 tahun, Allah tulis di dahi kami daripada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu hatiku dilanda rindu, kata burak. 40.000 tahun hatiku dilanda rindu kepada Nabi Muhammad.
Kaya pagarang orangnya, karena aku kenal dengaran aja karena mendapat orangnya, wahai malaikat Jibril. Saat itu hatiku dan syaukan rindu, kada karuan makan minum bagaimanapun kada karuan, karena aku rindu kepada kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Bayangkan buka 40.000 tahun dilada rindu burak kepada Rasulullah. Ia sampai-sampai burak berpantun bahasa Banjar. Soalnya mendengar burak pantun bahasa Banjar lah. Ya kan, ini mic-nya begimit namanya. Ya kan, angkat lagi volumenya. Ya kan. Apa yang burak? Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan, tapi menggana wujudnya Nabi. Kucing kurus mandi di papan, mandi di papan si kayu jati. Badanku kurus bukan tak makan, tapi mengganang hendak kawin lagi. Nah ya bang, tuh lain burak ulun hendak kawin. Ya bini ulun pian yang hendak kawin pulang, ya kan tinggal tunjuk aja. Kira ulun tunjuk nih biniannya sekalian apa? Tunjuk tetak orang. Ngajun bisa, ya mahal bio sekalinya. Ya kan, bayangkan burak rindu 40.000 tahun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai seorang artis, ya kan, siapa di antaranya artis yang terkenal, mungkin ibu-ibu tahu seberataan siapa? Yaitu Ipita Mala. Wah, Ipita Mala. Yang tahu-tahunya nih tahu. Tahu-tahu ini bisa kada tahu kan? Ya Ipita Mala. Ya kan, Ida Laila tahu ya kalau. Ipita Mala tu buai murid daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Kuitang Jakarta sana. Si Din tu mencipta lagu tentang kerinduan terus kepada Rasulullah. Kepada suami kah kada, kepada laki sini kada, tentang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai tatkala Ipita Mala rindu kepada Rasulullah mengarang lagu apa di Ipita Mala? Ku menangis, menangisku karena rindu. Ku bersedih, sedihku karena rindu. Mau makan teringat padamu, mau tidur pun teringat padamu, mau apapun teringat padamu, ya Rasulullah. Ding 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 ding. Wah ya kan, nyanyi ini ya. Mau makan teringat padamu. Kayak apa makan Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala makan kul bi yaminik, makan olehmu tangan sebelah kanan. Ingat untuk Rasulullah makan sebelah kanan. Rasulullah tatkala makan buai kada pernah berdiri. Minum kada pernah beri, itu di antara sunnah Nabi Muhammad. Selalu rindu kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kembali kita kepada burak 40.000 tahun dilada rindu kepada Nabi Muhammad. Bayangkan dia. Kita panggil umat Rasulullah. Kita panggil umat Rasul yang kelak di hari kiamat dibanggakan Rasulullah. Pernahkah kita meneteskan air mata karena rindunya ingin berdapat dengan Nabi Muhammad? Ini seekor burak, seekor binatang rindu 40.000 tahun. Hanya ditulis Allah mim hamim dan Muhammad. Wahai Jibril, aku kada hendak kenal dengar aja, aku hendak berdapat orangnya. Kita bang sebagai umat Rasulullah pernahkah merindukan Nabi Muhammad? Sebelum kita meneteskan air mata karena rindunya kepada Rasulullah, Rasulullah terlebih dahulu menangisi kita sebagai umat rindu kepada kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Muhammad tatkala sakaratul maut, siapa yang diingat Rasulullah? Ummati, ummati.
Faqubida Rasulullah, ummatku, ummatku, maka diwafatkanlah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita buai-buai yang diingat baginda Rasul, mudahan kita dapat syafaat Rasulullah seberitaan. Mudahan kita diakui Rasulullah sebagai umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Jar malaikat Jibril, hai Buraq, ikam hendak berdapatlah. Buraq, ikam hendak berdapatlah dengan kekasih ikam Nabi Muhammad. Tapi dengan satu syarat, wahai Buraq, nina ikam di dalam surganya Allah harus keluar ke alam dunia, karena kekasih ikam Nabi Muhammad berada di dunia tatkala itu. Mendengar yang demikian itu, apa kata Buraq? Aku rela keluar dari surga ke alam dunia asalkan aku berjumpa dengan kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai malaikat Jibril, buat apa aku di dalam surga tapi hatiku dilanda rindu kepada Nabi Muhammad? Buat apa aku di dalam surga tapi aku kada pernah berdapat dengan ampun surga Nabi Muhammad? Lebih baik aku keluar ke alam dunia, wahai malaikat Jibril, agar berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Bu, Pak, cinta, ya kan? Ngaran cinta orang rindu apapun dilakukan agar sang kekasih Nabi Muhammad, ya kan, agar Rasulullah bahagia dan bisa berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apun cinta bisa kada hendak sapa. Nyaman sudah di dalam surga. Ya kan, bahasa kita ya kan, nyaman sudah sugih, bapak pelahakun miskin. Nyaman sudah awak sihat, bapak hakun garing. Ini Buraq dengan cinta kepada Rasulullah, rela dari surga ke alam dunia ingin berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itunya malaikat Jibril, kita berangkat ke alam dunia menjemput kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala itu buai-pai berangkat malaikat Jibril melihat Rasulullah tatkala itu berabah-rabah bahasa kita di samping Hijr Ismail, di samping Ka'bah tatkala itu bersama paman sidin Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan sepupu Rasulullah Sayyidina Ja'far bin Abi Thalib. Tatkala itu, tatkala berabah-rabah Rasulullah dijemput langsung malaikat Jibril, dibawa di suatu tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dirabahkan Rasulullah, dibelah dada Rasulullah, dan diambil qalbun hati Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati Rasulullah itu bersih, dibersihi lagi dengan ma'uz zamzam, dengan air zamzam daripada hati Nabi Muhammad. Ya kan, jadi hati Rasulullah itu baik bersih, dibersihin apa? Agar tambah bersih lagi. Ya kan, ini ada ceramah undangan Rasulullah, hati Rasulullah itu ligat ya. Dibelah dada oleh malaikat Jibril, dibersihi sini agar bersih hati Rasulullah. Itu pelecehan kepada Nabi Muhammad. Karena tahu di kitab melecehkan Rasulullah, hati Rasulullah rigatlah. Di mana-mana ilmunya hati Rasulullah rigat. Air kencing Rasulullah aja kada najis. Lain banyak kami kita, ya kami minum, ada pingsan langsung. Pernah suatu ketika sahabat Nabi tatkala itu seorang khadam Rasulullah, ya kan, selesai Rasulullah jam 2 jam 3 itu Nabi Muhammad dibuat kami Rasulullah dibuat di mana? Di suatu wadah diandak di muka kamar Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku habis sembahyang subuh aja kita hanya membuang kami air kencing ini. Tatkala itu sahabat Nabi berpinian bahasa sapu asik di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, melihat wadah berisikan air. Ya kajian seorang pembinian tadi khadam Rasulullah, pembantu Rasulullah, mungkin ini Rasulullah menjulungi aku, langsung tanpa banyak basi diminum sidin, langsung riguk-riguk daripada air kencing Nabi Muhammad. Tatkala Rasulullah datang buai-buai dari masjid, wahai ashabi, wahai sahabatku, di mana nih? Ya kau wadah banyu di sini. Hai Rasulullah, itu air apa? Itu Rasulullah, air kencingku. Apa jawaban daripada khadam pembantu Rasulullah perempuan tadi? Wahai Rasul, wahai Rasulullah, tidak ada air yang paling nikmat, air yang paling lezat, wahai Rasulullah, melainkan di permukaan bumi, melainkan daripada air kencing pian, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Allah Rabbi, ya Rasulullah, berkat air kencingku bercampur dengan dari ikam kada bakalan sakit perut selama-lamanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cobaan air kencing kita kayak paham ya? Iya kan? Ada air kencing kurang pun kita aja, tapi air kencing apa? Baju kami kita nih boleh karamat juga. Tetambah kurang beheri apa? Bila sakit mata sapokan kami surang aja. Nah, bagus juga baik daripada kami urang ya Allah. Maka kan ulun behari apa disebujur? Ya lah tuh obat ke dokter mantri na obat mata apa sakit mata behari ya Allah. Ada mau ampi-ampi. Ya cobain perjuangan kami surang tuh dikasai. Sekali dikasai kayak mau buang kalimanan. Oh jung hebat juga kami ini. Ya kan. Tapi minum pak akon lah. Itu najis ya kan, tapi air kencing Rasul sallallahu alaihi wasallam kada. Tatkala dibedah Nabi Muhammad apa hikmahnya Rasulullah sebelum berjumpa dengan Allah, dibarasihi dulu dibedah hulu hati Rasulullah. Itu buaya-buaya sebagai ibrah bagi kita umat Nabi Muhammad. Sebelum kita berjumpa dengan Allah, sebelum kita menghembuskan nafas terakhir, ya tatkala kita diumumkan di langit inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebelum kita berjumpa dengan Allah, nina hati kita dibedah dibarasihi oleh buaya-buaya. Iya kan? Nah dibedah ini Rasulullah sebelum berjumpa dengan Allah apa? Dibarasihi oleh itu sebagai ibrah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad. Karena banyak benar tatkala orang menghadap kepada Allah membawa penyakit hati buai-buai. Kalau penyakit zahir, pian penyakit jantung, asma dan lain sebagainya, meninggal dunia, habis sudah penyakitnya tuh. Tapi kalau penyakit batin, hasad, kibir, riya, sum'ah, hubud dunia dan lain sebagainya dibawa mati, itu kada bakalan selamat. Termasuk daripada orang yang celaka tatkala itu dibinasakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penyakit batin ini. Iya kan? Napa di antaranya ya Rasulullah, penyakit batin yang banyak menyerang daripada umatku, di antaranya penyakit hasad buai-buai. Banyak benar menyerang umat Rasulullah. Arti hasad itu napa garang? Kada nyaman hati melihat orang lain dapat nikmat, kehendaknya inya aja. Yang sugih inya, yang mulia inya, ya kayak alim inya dan lain sebagainya. Orang pang kada, itu orang hasad tuh. Bila di sebelah rumah nukar mobil, garing awak. Bila di sebelah rumah nukar TV, garing awak. Jadi orang hasad tuh penggaringan awak. Iya kan? Mendoakan no pulang bumbunya aja nukar motor pulang juga atau bak tiang listrik sekeluargaan. Itu orang asal tak. Amun orang bersiap ni kan baik. Anda nukar pesawat ke sebelah rumah, Anda nukar motor satu enggak kalau baik. Malah mendoakan apa? Ya kan Nina, saudaraku dapat nikmat, mudahan Allah tambah nikmatnya. Jangan malaikatnya Allah, amin. Jangan malaikatnya Allah. Itu mendoakan. Tapi ngaran hasad dengki ini pian tadi. Kada nyaman hati melihat orang lain dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Pedagang sama pedagang tu ya jual tu. Ya kan? Imbang tu pun apalagi janda sama pada janda. Ya jual janda tu. Ya kan? Minta maaf lah kalau ada janda sini. Ya kan? Janda misalnya nih 10 tahun, maka bertatai pulang janda ya kalimat tahun misalnya ini misalkan bulan ya kan sekalinya yang terlalu berdatang yang mana janda 5 tahun nih sekalinya pada yang 10 tahun yang 10 tahun nih penyakit dengki bahaya. Mendoakan tuh di dalam hati bungolnya jadinya terdulu kawin pada aku mudahan lakinya lama kan mendoakan lama itu orang hasad tuh lama lintuhot keberapa lama betis juga. Ya kan, itu diantara ciri daripada orang penyakit hasad dengki dibuat ini tuh. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi Muhammad? Al hasadu ta'kulul hasanat, bermula orang yang hasad dengki kata Rasulullah, memakan akan kebaikan-kebaikan kata Rasulullah. Kama ta'kulun nar al-hadaba, sebagaimana api memakan akan kayu bakar kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan api buka melahap. Ya kan setengah jam aja 3 buah 5 buah habis.
Kayak itu juga orang yang penyakit dengki buai-buai. Mulai bujangan sampai ketua kada pernah kada hadir ke majelis ilmu. Mulai bujangan sampai ketua kada pernah daripada bersedekah senantiasa membaca Al-Quran bangun tengah malam. Tapi hati mempunyai sifat hasad dengki lawan orang. Ta'kulul hasanat, kata Nabi Muhammad. Kebaikan-kebaikannya itu hilang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Ya, rasa buting penyakit hasad karena sebelum kita menghadap Allah, Nina dibedah dulu hati kita, diberesihi dulu hati kita. Yang kasihan tubuh aib-aib nambah ini datu kita yo. Haratan dengkinya lawan orang meninggal dunia, kasihan sikit. Mudahan sini mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur. Setelah Rasulullah dibedah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril tatkala itu, ya mulai Makkah ke Palestina tatkala itu kurang lebih pakai onta ditempuh 1 bulan penuh hanya sampai tatkala itu. Ya tapi ngaran Rasulullah lailan, sedikit malam, dibawa dengan isim nakirah. Di dalam ilmu nahwu isim nakirah sedikit malam. Seandainya ulama memakai isi alif lam ma'rifah al-laila, itu Rasulullah Isra wal Mi'raj semalaman suntuk Nabi Muhammad. Ya tapi dibawa dengan kalimat lailan, sedikit malam, tanwin nakirah. Itu fungsinya ilmu nahwu sharaf. Kada kawa, kada ilmu nahwu sharaf, ya hendak menjadi orang yang alim. Ya hendak menghutbah, ceramah dan sebagainya, tapi ilmu alat kada paham. Nukarai hadis misalnya di pasar yang berarti sudah. Nukarai misalnya Quran tafsirnya yang berarti sudah. Ya ada kawa. Karena ini alat penting. Ya maka itu orang-orang saleh itu napa? Menjaga benar yang demikian itu, kada sembarangan orang mempelajari yang demikian itu, kecuali orang yang khusus yang di pesantren 10 tahun, 5 tahun mengaji di pesantren paham ilmu alat. Ya jadi tatkala itu berangkat Rasulullah dari Palestina ke langit pertama, kedua, ketiga sampai kali ketujuh, berjumpa dengan Nabiullah Adam, Nabiullah Yusuf, Nabiullah Ilyas, Nabiullah lagi Harun, Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim. Tatkala Rasulullah berjumpa para nabi, terus naik ke Sidratul Muntaha sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tashhadu fi haddat tulidat. Rasulullah langsung menyaksikan zatnya Allah Subhanahu wa taala, zat yang laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul 'alim, zat yang mukhalafatul hawadis. Rasulullah melihat tatkala itu ruhan wa jasad, dan ruh dan jasad Nabi Muhammad melihat zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi dan Rasul mana yang pernah melihat zatnya Allah? Nabi Musa kada pernah melihat zatnya Allah. Tatkala itu, ya daripada napa kaum Nabi Musa, wahai Musa, kami ini perlihatkan zat Allah Subhanahu wa taala. Bila kawa kami melihat zat Allah, kami beriman lawan dia. Tatkala itu Nabiullah Musa berdoa, ya Allah, ya Rabb, perlihatkan zatmu yang mulia, ya Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, amun ikam hendak melihat zatku, tunai ikam munajat di Gunung Tursina selama 40 hari, 40 aku bertajali di situ, kata Allah. Munajat Nabiullah Musa di Gunung Tursina selama 40 hari, 40 malam. Tatkala selesai munajat, tatkala itu Allah bertajali, Nabiullah Musa pingsan, gunung hancur. Kada sanggup kebesaran menyandang zatnya Allah bertajali tatkala itu, ada sanggup. Dia pingsan Nabiullah Musanya, gunungnya hancur. Tapi tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya langsung menyaksikan Rasulullah zatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kehebatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah berikan sembahyang 50 waktu baik-baik. Tatkala pulih berjumpa dengan Nabiullah Musa, jar Nabiullah Musa, berapa tadi Allah Ta'ala? Ya Rasulullah sembahyang 50 waktu, mah banyaknya. Nina umat ulunnya Nabiullah Musa gaduk-gaduk awak gana-gana 2 waktu jadi seluruh sembahyang kan yang sanggupnya umat pian yang halus-halus ciri-ciri itu. Wah iya kak.
bujur ay halus Nabi Allah Musa ay tapi mahing ya kan kada sanggup dia waktu irji ila rabbik berbulik pian kepada Allah Subhanahu wa taala fas'alhu takhfifa minta keringanan buat umat pian kata Nabi Allah Musa ngaranna Rasulullah sayang lawan kita bu ai pai hakun Rasulullah bulik menghadap Allah minta keringanan sampai taraddud bulik-bulik Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah 9 kali ia tersisa 5 waktu aja lagi sembahyang itu gini disuruh Nabi Allah Musa ya Muhammad irji ila rabbik berbulik pian kepada Allah minta keringanan apa kata Rasulullah aku malu kepada Allah biarlah sembahyang 5 waktu ini sebagai oleh-oleh daripada umatku kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nafsu kita baik-baik seandainya sekali lagi berbulik Rasulullah parai yang kita sembahyangan subuh melanda apa dia seandainya tuh nafsu tapi kadang orang yang memelihara sembahyang 5 waktu sama pahalanya mengerjakan sembahyang 50 waktu baik-baik. Jadi kada amalan orang yang parai sembahyang tuh kada ada apalagi buat ilmu sepupunya 7 badar parai sembahyang nih. Iya kan? Menyambat dah pulang orang yang masih sikit itu sembahyang hari Jumat yang kelanggar sembahyang 5 waktu tuh kada sampai lagi. Kami ini yang kada bersembahyangan sampai juru sampai ke neraka jahanam. Orang yang diikuti Rasulullah, qudwah kita, ikutan kita Nabi Muhammad. Bagaimana Rasulullah memelihara sembahyang sampai garing tetap sembahyang Nabi Muhammad. Sampai dipapah oleh Sayyidina Abu Bakar, wahai Rasul, amun pian garing wahai Rasulullah di rumah aja sembahyang biar ulun ganti pian jadi imam. Kada kata Rasulullah, tetap aku jadi imam digandeng Nabi Muhammad saking napa memeliharanya sembahyang 5 waktu. Kita ya kaparai sembahyang nyambat orang seorang ada sembahyang sudah nyambat ulang. Allahu Rabbi. Iya lah. Dan mereka yang parai sembahyang itu berikan Allah taufik hidayah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu juga hendak parai itu sembahyang 2 aja amalannya. Oh Bapak, ya kan terakhir dan memberi amalan supaya ada sembahyangan lagi biar 2 aja amalannya. Ya kan? Yang pertama apa? Amalannya kata ulama fikih yang pertama supaya kada bersembahyangan lagi. Yang pertama apa? Al-majnun, kegilaan orangnya. Bila melihat tiang listrik takurihi kesurang. Ya, bila melihat al takurihi gila, Bang. Bila orang itu gila, parai sudah sembahyang. Iya guru bahari datang. Ya kau buat ilmu sabuko suka ada sembahyang lagi datang. Guru, ada keamalan supaya kada bersembahyang lagi guru? Ya guru ada amalannya, ada kalau kada perlu. Ambil sidin kayu bangke. Ya kan? Hendak tuki sini pun guru, guru nyapa nih? Ikan mana parai sembahyang guru sidin? Kutung ke di guru nih ikan gila, ikan parai ikan sembahyang. Awal kayak itu guru ikan di jero tenggelam gila. Nah, ya guru, jadi amalannya hendak parai sembahyang al-majnun gila. Yang pertama apa supaya parai sembahyang amalannya? Yang kedua apa? Al-maut, yaitu datang kematian. Ya kan? Orang mati itu adalah sembahyang lagi lah. Mengharapkan nanti misalnya sembahyang Allah, Akbar bukaan orang menjadi hantu orang itu. Ya, ada yang sembahyangnya lagi. Nah, itu tuh jadi jangan ditinggalkan daripada sholat. Ya kan? Abun kada kawaja Rasulullah sembahyang al-qiyam berdiri, al-julus berduduk ya Nabi. Abun kada kawaja Rasulullah napa berduduk berbaring ya Rasulullah disuruh sembahyang juga. Amun kada kawa buai pai berbaring juga lawan apa berdiri kada kawa duduk kada ku beri kada kawa stroke sabijian awak tapi ingat otak ni kewajiban sholat lagi tetap diperhatikan sembahyang dengan apa dengan isyarat mata. Nah isyarat mata ya kah sujud rukuk dan lain sebagainya tetap disuruh sembahyang kada ada parainya. Bila kada kawa lagi berdiri kada kawa duduk kada kawa sembahyang. Nah apalagi berapa kada kau lagi lawan isyar kada wati hanyar napa hanyar disembahyangakan orang inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ibu akan pesantren. Ya kan? Itu kan pesantren aja bila hatam ajar itu kan. Ya kan pengumuman di masjid dan banggar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ucapannya alhamdulillah aja. Napa jual ni kami alhamdulillah. Kami guru aja himong ni bila orang mati apa? Pacangan dapat amplop kipayah guru aja. Orang sedih kami himong. Anak pesantren itu lucu-lucu juga ya kan. Nah, itu jadi jangan ditinggalkan daripada sholat. Kemudian terakhir pernah di zaman Rasulullah yang mana tatkala itu sahabat Nabi berkumpul, tatkala itu datang seorang syab, seorang pemuda menangis-nangis di hadapan Nabi Muhammad. Wahai Rasulullah, di kampung ulun Aba ulun meninggal. Wahai Rasulullah, fil karya di kampung orang kampung ada menyembayangkannya. Wahai Rasul, memandi kada hendak, mengapa ni kada hendak, mengumpulkan kada hendak. Wahai Rasulullah, apa kata Rasulullah? Wahai Abu Bakar Umar, tuti'i, bagaimana keadaan orang tua daripada syab pemuda tadi? Tatkala itu Bu Aibah didatangi Abu Bakar Umar, sekali sampai ke rumah dibuka kain penutup. Tatkala itu sekali terkajut Sayyidina Abu Bakar Umar. Apa yang asalnya manusia Allah robah menjadi apa? Khinzirul aswad, menjadi babi yang hitam tatkala itu. Ini di zaman Nabi Muhammad. Ya, kayak asal manusia Allah robah jadi babi hitam Bu Aibah. Tatkala itu mulia Abu Bakar Umar melapor kepada Rasul, "Hai Rasul, tujuh orang kampung yang menyembayangkannya. Allah rubah menjadi babi hitam, wahai Rasulullah. Awal kali itu Rasulullah lawan aku, kita kasih Tuhan berangkat bersama Nabi Muhammad." Tatkala berangkat bersama Rasulullah, sampai Rasulullah ke rumah daripada itu, dibuka Rasulullah, kain penutup memang benar Allah rubah. Yang asalnya manusia menjadi babi hitam tatkala itu. Apa Rasulullah berdoa, ya Allah ya Rabb, rubah kembali ya Allah bentuknya seperti semula. Berkat mukjizat tangan Nabi Muhammad, diusap Rasulullah dari kepala sampai ke betis. Berkat mukjizat Rasulullah, Allah rubah kembali menjadi manusia Bu Aibah. Iya kan? Tatkala selesai yang demikian itu dipanggil oleh Rasulullah syab pemuda tadi. Wahai seorang pemuda, kata Rasulullah, napa garang gawian abai kami sehingga Allah rubah menjadi babi ini? Wahai Rasul, Aba ulun wahai Rasulullah sering meninggalkan tarkus salat muta'ammidan, meninggalkan sembahyang wahai Rasulullah. Awak sehat wahai Rasulullah. Tatkala adzan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Aba ulun tetap menggawi dunia dan lain sebagainya tanpa mementingkan panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan salat wahai Rasulullah. Apa kata Nabi Muhammad? Ya ashabi, wahai sahabatku, unzuri hala, pandanglah keadaan si fulan bin si fulan ini. Ini ibrah bagi kita, kata Rasulullah SAW. Di dalam dunia Allah robah, apa lagi di hari kiamat orang yang meninggalkan salat bakalan Allah robah seperti babi yang hitam ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, mudah-mudahan berkat Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan Allah taufik hidayah pertolongan, bisa memelihara sembahyang 5 waktu, dan mudah-mudahan berkat Rasul, mudah-mudahan dosa kita, dosa maafkan kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita qabul dunia wal akhirah. Yang sakit di antara kita Allah sembuhkan daripada sakit zahir dan batin, dan mudah-mudahan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah dunia wal akhirah, dan masuk surga bighairi hisab. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.